Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penggunaan software Eagle Autodesk untuk pembuatan desain skematik elektronika dan juga nanti pembuatan layout PCB-nya. Baik, kita melanjutkan pembelajaran pada video sebelumnya, yaitu kalau video yang lalu kita sudah belajar tentang cara mengenerate simbol-simbol komponen yang sudah kita buat pada halaman skematik ini seperti ini. Kita generate pada board atau halaman pembuatan layout PCB ya, yang dengan menggunakan tombol yang di sini ya, tombol generate atau switch to board, dan juga kembalinya menggunakan tombol switch to schematic. Jadi bisa bolak-balik ya, tapi untuk generate-nya hanya sekali saja. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan belajar atau mengetahui beberapa fitur yang dimiliki pada halaman board ya, halaman pembuatan desain layout PCB. Ya, di sini seperti halnya software-software yang lainnya, dan juga termasuk tadi pada bagian jendela skematik. Ya, fitur-fiturnya hampir sama ya. Di sini ada menu bar, kemudian di atas juga ada toolbar. Ya, di sini ya, perbedaan di sini ya. Kalau tadi yang di sini switch to board, kalau yang ini switch to schematic. Oke, kemudian juga ada beberapa toolbar yang lainnya. Ini adalah untuk ini ya, penggantian layer ya, untuk pemilihan layer ini. Kemudian ada selection filter nih, saya belum pernah pakai. Nah, ini grid nanti untuk menentukan ini misalkan hubungannya pembuatan ini ukuran-ukuran yang ini ya pada desain PCB yang akan kita buat. Nanti kita juga perlu misalkan mengganti satuannya berkaitan dengan ukuran panjang ya. Di sini ada kan defaultnya mil, tapi mungkin termasuk saya ini lebih familiar dengan menggunakan milimeter gitu ya, bisa diganti. Oke, cancel dulu ya. Ini layer settingnya ya, nanti ini kita akan jelaskan pada penjelasan-penjelasan yang lain pada video-video yang lain berkaitan dengan penggunaan software Eagle Autodesk. Oke, kemudian di bagian kiri di sini tersedia tombol-tombol menu ya, tombol-tombol yang itu fungsi. Tombol-tombol fungsi yang ini nanti berguna untuk membantu kita dalam pembuatan layout PCB ya. Sebagian ada yang sama dengan tombol-tombol fitur atau fungsi yang ada pada halaman skematik ya. Ini ada info di skematik, ada show, group juga ada ya. Kemudian move, ini yang kita gunakan untuk memindahkan komponen. Memindahkan ini ya. Kita pada handlernya yang kuning berarti. Nah, ini ya. Ini ada mirror juga untuk membalik ya. Menyerminkan posisi yang tadi kanan jadi kiri gitu ya. Ini ada rotate untuk memutar ya, memutar simbol komponen yang ada di area pembuatan layout PCB. Alignment ini untuk mengatur ya, ini dia di tengah, di kiri, di kanan gitu ya. Itu juga ada tombol copy, ada tombol paste, delete, kemudian juga change. Dan ini ya, dua tombol ini yang berhubungan dengan pekerjaan kita di area pembuatan desain PCB, yaitu tombol root, airwire, dan juga rip up. Dan juga fitur-fitur yang lain ada bias untuk membuat tambahan ya. Nanti kalau di desain PCB kita membutuhkan lubang yang itu ada, nanti ada hijaunya, itu adalah tembaga ya, nanti kalau dibuat aplikasi saat pembuatan PCB-nya. Terus pembuatan lubang juga ada poligon, nanti digunakan untuk membuat blok pada desain
PCB yang sudah jadi ya, blok pada area peletakan komponen-komponennya. Ini teks untuk ini ya, untuk penambahkan tulisan pada desain PCB kita ya. Kemudian ini ada redness dan sebagainya, nanti akan lebih kita akan ketahui fungsinya kalau kita nanti sudah menggunakan fitur-fitur ini dalam pembuatan desain layout PCB ya. Gitu. Nah, di sini juga ada add part. Ini mungkin kalau untuk desain yang untuk komponen yang sudah kita generate berdasarkan skematik, mungkin tidak perlu kita perlu menggunakan add part ya, karena add part berarti kan nambah komponen. Jadi ini nanti ya malah jadi tidak sesuai dengan skematik ya kalau kita tambahkan part di sini. Termasuk copy ya, nanti juga mungkin sebaiknya tidak menggunakan tombol copy kecuali nanti yang bukan dari skematik, kontak dan sebagainya bisa. Tapi kalau komponen-komponen yang itu digenerasi dari skematik, maka sebaiknya tidak sih, supaya ya tadi nggak jadi nanti mungkin ada komponen yang nggak terhubung gitu ya. Nah, dan ya ini adalah tombol-tombolnya ya, tombol-tombol atau tombol-tombol fungsi yang itu disediakan Sobat Eagle Autodesk untuk kita dalam pembuatan desain layout PCB. Nah, kemudian di bagian ini seperti yang di skematik juga ya, ini kemarin nggak kita bahas juga karena secara ini sekedar selection filter inspector, ini tab-tab ini design manager ya. Jadi ini lebih pada ya memberikan informasi tentang perjalanan kita membuat desain ya. Itu ini secara fungsinya mungkin tidak begitu kita perlu indahkan atau perlu kita perhatikan saat kita membuat desain PCB itu ya. Oke, nah di sini kemudian di bagian hitam ini adalah area pembuatan layout PCB-nya. Nanti yang ada tanda atau kotakan kuning, di dalamnya hitam pekat. Di sini kan hitamnya atau ini kayak lebih ke warna abu-abu ya, hitam tapi nggak hitam banget ya. Kalau yang ini area yang di dalam kotakan yang bergaris di bordernya kuning ini adalah area tempat kita nanti membuat tata letak PCB-nya, tata letak komponennya ya. Seperti misalkan ya, jadi ini kan yang di simbol-simbol komponen di luar kotakan kuning ini kan yang terjelaskan dari skematik. Nah, tapi dia nanti untuk peletakannya adalah di sini. Nanti peletakannya kita manfaatkan tombol-tombol yang di sini ya. Ini untuk move, untuk memindahkan komponen-komponen yang ada di sini. Ya, kita pindahkan ke sini semua. Terus kita atur letaknya ya sesuai dengan keinginan kita, tapi ya yang rapi ya. Sebisa mungkin kalau kita bikin PCB ya kecil dan ya simple. Jadi kalau pas di order gitu ya, karena ukurannya kecil kan lebih murah gitu. Ya tergantung kebutuhan juga. Ini nanti kita akan pindahkan ke sini gitu ya. Menggunakan ini beberapa fitur tombol yang ada di sebelah kiri. Untuk memutar bisa pakai tombol move, kemudian kayak kemarin dia klik kanan. Itu ya. Itu fungsinya kita beberapa tombol sudah kita bisa pahami. Oke, terus kemudian kita juga bisa merubah warna area desain pembuatan area pembuatan desain layout PCB-nya. Kita ubah, kalau ini kan hitam ya, backgroundnya hitam, kita bisa ubah menjadi putih ya. Pakai ini option di menu bar, pilih option, kemudian arahkan kursor ke pilihan ya, opsi user interface. Nah, secara default user interface-nya untuk layout PCB backgroundnya black, terus kursornya small, bisa kita besarin berarti ya. Nah, kalau kita ingin dia supaya mungkin biasanya mata kita lebih suka kalau warnanya backgroundnya putih misalkan ya, kita bisa ganti ke putih, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi mirip ini halaman desain skematiknya ya, putih backgroundnya. Tapi menurut saya sih enaknya yang hitam sih, biar beda ya, beda dengan area pembuatan desain skematik tadi yang putih. Kita kembalikan aja ya option,
kemudian black. Oke, lainnya nggak usah lah ya. Ini kalau ini untuk skematik ya, ganti black bisa juga. Oke ya, kita tekan tombol oke. Kita kembalikan ke background yang warna gelap atau warna hitam gitu. Nah, demikian sahabat Robonesia sekalian, pengenalan tentang area kerja kita untuk pembuatan desain layout PCB ya pada jendela board ya, atau di filenya file board nanti ya. Nama filenya kan di sini ekstensinya board. Jadi di sini adalah ini, kalau ini file untuk desain skematik, kalau ini file untuk desain layout PCB-nya. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang penggunaan software Eagle Autodesk. Sampai bertemu pada video kami selanjutnya yang membahas tentang topik yang sama, yaitu tentang penggunaan software Eagle Autodesk. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu pada video-video kami selanjutnya.